Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa Ala, Allah menetapkan takdir malam hari ini untuk bisa menuntut ilmu kembali, berjuang kembali, dan itu adalah sebuah karunia dan nikmat serta rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Maka seyogyanya sebagai seorang mukmin untuk mensyukuri nikmatnya, mensyukuri atas karunia yang telah diberikan, mensyukuri atas kasih sayang rahmah kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, sebelumnya mohon maaf apabila tadi Zoom-nya bermasalah ya. Jadi sempat kita keluar dulu, masuk kembali karena tidak bisa direkam. Alhamdulillah saat ini sudah normal kembali, dan alhamdulillah atas izin Allah kita melanjutkan ya perjuangan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Sekedar informasi ikhwani fillah rahimakumullah, mungkin kita akan sepakati kembali ya, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang hadir Pak Andriana, itu mungkin atas kesepakatan Pak Andriana bahwa kalau yang hadir hanya 2 orang, ya, maka kita pending, ya. Jadi bagaimana menurut antum? Apakah meskipun 2 orang kita mulai saja, ya, eh, nanti yang lain yang tidak bisa hadir bisa menyimak, ya. Mungkin itu saran ana gitu ya. Mau berapapun yang hadir, ya, kita terus berjalan, jangan sampai terpending karena kemarin kan kesepakatan dari Pak Andriana yang sering hadir ya, dan qadarullah biasanya hanya 1 orang atau 2 orang gitu ya, maka dipending tiap 2 orang yang hadir ya, itu dipending. Kalau kajian kita mulai minimal 3 orang gitu ya. Nah, itu pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kalau kita sepakati? Tapi ini tergantung kepada antum sekalian. Apakah kita tetap berlanjut meskipun yang hadir hanya 2 orang? Bagaimana? Bisa terdengar suara Ana? Kedengeran Ustaz. Oh ya, baik. Mila, kalau dari Ana sih nggak apa-apa Ustaz. Kalau saya juga kadang-kadang nggak enak kalau misalkan lagi berhalangan tidak bisa terus depending. Jadi kalau dari Ana sih kalau misalkan 2 masih tetap lanjut, dari Ana sih nggak apa-apa Ustaz. Naam. Ya, baik. Terima kasih Pak Pandu. Barakallahu fikum. Berikutnya Pak Iqbal mungkin atau Pak Rafiq ingin memberikan Ya, setuju saran. Ustadz. Kalau 2 lanjut aja nggak apa-apa. Biar materinya berjalan terus Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Pak Rafiq. Ya Ustaz, sama Ustaz, Anda juga berpendapat lebih baik dilanjut aja Ustaz, biar yang Naam. mungkin berhalangan hadir masih bisa nyusul lewat YouTube. Thayyib. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rafiq, Pak Pandu, Pak Iqbal. Ya, Pak Rian bagaimana? Setuju Ustadz. Dilanjut Setuju. aja. Ya. Dilanjut aja. Thayyib. Ya, naam. Alhamdulillah atas kesepakatan bersama ya.
Jadi kita akan terus berlanjut ya, ikhwan fillah, karena begitu ada urgensi untuk kita belajar bahasa Arab. Bukan 2 pekan sekali, 3 pekan sekali, ya sepekan sekali aja memang menjadi urgensi penting. Mau tidak mau, ya minimal kita tidak kalau seumpama tidak bisa hadir, ya secara aktif, ya interaktif, mungkin bisa secara offline, ya artinya bisa menggunakan YouTube. Alhamdulillah kita ada media YouTube juga, ya antum bisa mengulang pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti halnya di kelas ummahat ya, ada yang luar biasa. Paginya jadi buruh pabrik ya, sampai sip-sipan gitu ya, siang ya sampai sore gitu ya. Lalu malamnya belajar. Ya, malamnya belajar. Bagaimana dengan mengurusi anak, belum mengurusi anak, belum mengurusin suami, rumah gitu ya, rumah tangga dan lain sebagainya. Ini yang dilihat adalah perjuangan. Bagaimana seorang salah satu ummahat di kelas E, ya alhamdulillah atas izin Allah bisa tetap hadir, bahkan mengerjakan tugas tepat waktu, bahkan kalau belum dikoreksi langsung dikonfirmasikan sesegera agar sesegera mungkin dikoreksi. Ya begitu semangat. Artinya apa di sini? Bukan pada kegiatan kita, kesibukan kita, tapi pada yang namanya semangat kita, niat kita. Nah, disinilah mukaddimah pada pertemuan malam hari ini adalah sebuah perkataan dari salah satu tabi'in yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, mukaddimah ini menjadi pengingat ya buat kita. Terkadang dari takdir yang Allah tetapkan ya, membuat kita tidak sesuai dengan skenario kita. Maka ini penting untuk kita pahami dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Beliau mengatakan, "Ma'alajtu, tidaklah yang paling sulit syai'an dari segala sesuatu asyadda alayya yang paling sulit untuk kuobati." Ya, alajtu ini ya dia sakit ya dari kata alaja yu'aliju. Ya, tidaklah yang paling sulit untuk kuobati. Asyadda alayya untukku ya. Asyadda yang paling berat, yang paling sulit untuk diobati. Ya, penyakit apa itu? Sebenarnya bukan penyakit, tapi ini adalah bagian dari sunnatullah setiap insan. Apa itu? Niyati. Niatku. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita innamal a'malu binniyat. Mungkin perbuatannya sama tapi niatnya berbeda. Yang satu berpahala, yang satu bisa berdosa. Mungkin niatnya sudah lurus, tapi apa daya? Ya, karena satu dan lain hal, maka terbolak-baliklah niat kita. Sebagaimana iman pun bisa naik dan turun. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena kita tahu yang namanya niat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tataqallabu alayya, bisa dan selalu berbolak-balik. Ya, sifatnya tidak diam di tempat. Dia akan terus berubah, terus berkembang dan terus berubah. Itulah niat. Maka segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Apakah niat kita ini lillah? Memang kita belajar
bahasa Arab ini karena kebutuhan kita haus tentang ilmu ini. Ilmu yang bisa menunjang ilmu-ilmu agama lainnya dari seluruh ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karenanya, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, mulai hari ini sampai nanti seterusnya, kita coba untuk memperbaharui niat kita. Memperbaharui niat kita bukan untuk dunia, tapi lillah, untuk bekal kita nanti di yaumil akhir, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di mana tidak ada pertolongan dan perlindungan kecuali perlindungan dan pertolongan Allah Jalla wa Ala. Nuasil dirasatana fi hadhihi al-laila. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan di malam hari ini dengan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha fi safhati arba'un, di halaman 40. Tamarin, bagian latihan-latihan. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Ya, kalau ditanya alaysa kadzalik, bukankah begitu? Maka jawabannya bala. Iya, ya. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Bala. Bagian dari tamarin kita terakhir sampai ini ya, halaman 40 atau 41. Kemarin Yang halaman 40 Ustaz. bagian 1, latihan 1 sudah kelas. Latihan 1 kayaknya baru sampai nomor 4 Ustaz. Oh, sampai nomor 4 ya. Hadza jamalun wa tilka naqah. Ya. Ya. Baik. Nomor 4 kita sudah artikan ya. Kelas Nomor 4 sudah Ustaz. sudah. Ya. Baik. Kita masuk ke rakam khamsa ya. Antum bisa membaca bersama-sama bagi yang aktif ya. Yang tidak aktif nggak apa-apa, yang menyimak bisa di mute-kan saja suaranya. Silakan rakam khamsah wahid itsnan tsalatsa. Hadhihi madrasatun wa tilka tholibatun. Naam. Iya. Perhatikan di sini ikhwani fillah, nggak salah kalau madrasah, tapi apakah persamaannya ini sekolah dan itu murid Murid. perempuan? Salah Ustaz. Ya, Mudah satu. iya, mudarrisa. Ya, masya Allah. La ba'sa bihi. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga gitu ya. Karena tulisan madrasah dengan mudarrisa itu sama. Ya, hanya saja di nomor 5 ini perbandingan antara hadhihi madrasah atau mudarrisa, bisa dua-duanya. Watil katolibah, perbandingannya kan manusia juga nih. Ya, kecuali perbandingannya tempat. Maka yang sahih hadhihi mudarrisa watil katolibah. Ini adalah guru perempuan dan itu itu adalah murid Perempuan. perempuan. Baik. Dari sini saja ikhwan fillah, kalimat yang basit, yang ringan, yang khafif ya. Ya mungkin semua orang sudah tahu lah kalimat ini. Tapi ini adalah merepresentasikan kondisi di sana ya. Kalau di sana itu antum bayangkan dari tingkat SD, SMP, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan itu kelasnya terpisah ya. Ikhwan, akhwat. Ya, kalau anak kecil banin ya banat. Banin itu anak-anak laki-laki, banat anak-anak perempuan. Itu sudah terpisah. Maka guru perempuan mengajar murid perempuan. Guru laki-laki mengajar murid laki-laki. Ya. Nah, ini penjelasan detail dari rakam khamsah. Baik. Nuasil di rakam sittah. Silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid, ithnan, salasah. Hadza kit
Hadza kolbun, Hadza kalbun wa kalbun, dzalika wa qitun. dzalika kitun. Wadzalika qitun. Mumtaz, ya. Hadza kalbun, bukan kolbun ya. Kalau kolbun itu pakai qaf. Iya. Ya, berbeda. Apa artinya kalbun? Ya, hadza kalbun wa dzalika qitun. Apa artinya? Kalbun, Ini seekor anjing. anjing, anjing Ah, jantan. dan itu Kucing. Kucing. qitun, kucing. Ini sesuatu yang biasa kita dengar kan, atau setiap anak biasanya punya baju ya bertuliskan hello apa? Kitty. Kalau kitun, Kitun. Kalau kitty itu adalah kucingku. Ada tambahan domir. Nanti antum akan belajar lebih lanjut. Ya. Hello Kitty itu dari bahasa Arab, ikhwan. Ya. Dari Kit, bahasa Arab. Kitun itu bahasa Inggris juga kan ya? Kitty. Kitten. Kitten. Anak kucing ya. kitun, anak kucing. Anak kucing. Ya. Nah, nama lainnya adalah hirrah. Nah, ini kucing dewasa. Ya. Hirratun. Ya. Makanya ada salah satu sahabat yang ditemenin kucing terus tuh. Namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Beliau tidak memelihara, mohon maaf. Ini kita luruskan, ikhwan. Beliau tidak memelihara kucing, tapi kucinglah yang mendatangi beliau. Akhirnya dikasih makan. Kucing-kucing liar dikasih makan. Ya, hanya ada penjelasan tentang hukum memelihara kucing, menjual beli kucing, ya, sampai pada tahap apakah kotorannya ataupun air seninya itu termasuk bagian yang najis atau tidak. Ya, itu sampai sedetail itu, ya, di dalam Islam. Kalbun juga sama, ya. Anjing, apa hukum memelihara anjing, ya. Apakah najis atau tidak, boleh atau tidak. Itu ada. Luar biasa. Islam itu pendetailannya luar biasa. Ya, attention to detailnya luar biasa dari segi muamalah, dari segi fikih, bahkan dari segi bahasa. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, rakam akhir. Rakam akhir. Nomor terakhir silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Hadza Hadza baitun. baitul mu Baitul mudir. Baitul muaz muadzin. Muadzin, Muadzini. muadzini nu apa na? muadzini, Muadzini, mumtaz. Muadzini. Terus watilka, Watilka mm, hadi hadiqatul hadiqatut hadiqatut tajiri. Hadiqatut tajiri. tajiri. iya, mumtaz, masya Allah. Ya. Kenapa di sini Baitul Muadzini, masih ingatkah kaidah, ya, namanya mudhaf wa Mudhaf ilaih. Mulai ya mudhafun ilaihi, ya. Di mana ini adalah mudhaf, ini adalah mudhafun ilaih. Bait adalah mudhaf, kepemilikan rumah. Rumah milik siapa? milik muazin. Muazin, ya. Rumahnya muazin. Muazin itu siapa sih? Bahasa Indonesianya apa? Muazin, orang yang mengkumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan. Iya, ya. Tapi lebih terperinci bahasa Indonesianya apa? Mengumandangkan azan, ya. Azan kan dari bahasa Arab. Jadi kita harus
kita harus cari tahu sampai sedalam mungkin dasar katanya apa, ya. Nah, tahu ini ya, izin, tahu izin ya? Izin, ya. Izin, apa izin? Izin apa? Jadi belajar I- bahasa Indonesia. Izin itu apa ya? Hmm, Meminta persetujuan gitu, Ustaz. Meminta persetujuan. Kadangkala diartikan itu, ya. Izin juga diartikan adalah permisi. Tahu permisi ya? Permisi, ya. Iya, permisi ya. Kalau kita ke luar negeri harus apa dulu gitu ya. Ada perizinan dan lain sebagainya kan gitu ya, perizinan. Hmm. Termasuk azan. Itu dari kata azan. Adzana yu'dzinu, atau kalau muadzin itu adzana yu'adzinu, isti'dzana yasta'dzinu, ista'dzana yasta'dzinu. Dari akar kata yang sama. Ya, artinya adalah suatu Seruan ya, seruan. seruan untuk memberikan izin dalam rangka ibadah. Ya, muadzin. Muadzin itu orangnya. Perbuatannya adalah mengumandangkan azan. Dan azan itu pertama kali digaungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Iya. Bilal, Bilal bin Rabah. Ya. Sebelumnya belum ada azan. Ya, mereka para sahabat memberikan masukan. Kalau waktu sholat gimana nih? Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa tanda-tandanya? Izinnya apa nih? Maksudnya izin tuh waktunya. Ya, dengan apa tandanya? Ada yang mengatakan dengan lonceng. Ternyata lonceng itu menyerupai orang Nasara. Ada yang bilang pakai trompet. Ya, ternyata trompet itu adalah tasyabuh kepada umat Yahudi. Ya. Lalu akhirnya apa? Dengan teriak. Teriak itu dengan apa? Dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa diantaranya? Ya, lafaz yang ada di azan. Ya, Allahu Akbar itu kan bagian dari lafaz-lafaz kalimat thayyibah. Nah, itu dia. Sampai sedetail itu kalau kita belajar, artinya nggak usah terlalu banyak mufradat di kelas ini. Yang penting dari satu mufradat itu kita pelajari. Ya, kemampuan kita diasah dari satu kata itu menjadi berbagai macam ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, ini poin penting untuk memahami dari muadzin. Dan artinya adalah ini baitul muadzin, ini adalah rumahnya muadzin. Wa tilka hadiqatut tajir. Artinya apa ya, ikhwan? Di foto tajiri. Hmm, Di fotonya apa ya? Tajirinya pengusaha. pengusaha ya, Di foto ya, di pengusaha. Apa nih? Yang banyak pepohonan ya, ada bunganya hijau-hijau, apa namanya? taman. Eh, taman. Taman, taman, tapi ada pohon-pohon ya. Mereka menyebutnya hadiqah. Hadiqah itu artinya kebun Kebun. Hmm. ya, kebun ya. Dan itu kebunnya milik pengusaha ya. Kalau kebun lebih kepada pepohonan ya. Kalau taman itu bahasa Arabnya adalah bustan. Bustanun. Bustan. Taman yang banyak apa namanya bunga-bunga ya, atau kita sering mendengar kata ini ketika masuk ke samping makam Nabi, namanya apa? Raudhah. Allah. Raudhah. Ya itu taman juga tuh Raudhah. Karena sesuatu yang menyenangkan. Taman itu didefinisikan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita betah. Ya itu makanya Nabi paling betah tuh di tempat yang sekarang dinamakan
raudhah, ya, atau bustan, ya. Nah, itu kebun hadiqah, ya. Kebun hadiqah. Kalau taman dia berbeda lagi. Kebun lebih besar tentunya. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soalin ada yang ditanyakan ya ikhwan sebelum kita masuk ke latihan kedua. Hmm. Eh, Ya, tanya sedikit, silakan. boleh Ustaz? Naam. Eh, Boleh. kalau harokat kan insya Allah kita udah belajar dan udah bisa menentukan lah kayak misalnya Mm-mm. eh, tadi muazini, tajiri, nah kan Mm-mm. karena ada Mm-mm. konsep itu mudhof ilaih. Nah kalau Mudah. kalau misalkan tanda baca kayak eh, mana yang panjang mana yang enggak kayak misalnya bustanun itu memang hafalan aja ya Sat ya, nggak ada konsepnya. Ah, panjang Kadang-kadang pendek. Kita bicara panjang panjang pendek, pendek. ya. Hmm. Ya, baik. Baik ya. Syukron atas pertanyaannya ya. Panjang pendek itu selalu digunakan di dalam setiap kosakata bahasa Arab. Ini harus kita luruskan ya. Hukum tajwid terkait dengan idgham, ikhfa, idhar itu hanya berlaku di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan tidak berlaku dalam hadis. Pembacaan hadis itu tidak perlu dibaca sesuai dengan hukum tajwid. Tapi kalau panjang pendek kita bicara huruf mad, namanya huruf mad ya. Alif, ya dan waw itu akan terus ada bacaan yang namanya panjang pendek. Apakah ada rumusnya? Ada rumusnya ya. Hmm. Bocoran rumusnya ya, bocoran rumusnya ya. Huruf mat yang sebelumnya ada harokat ya, huruf mat yang beralif ya. Huruf mat kan ada 3 ya, apa saja? Alif, Wow ya, ya. Ya wow. ya, Alif, waw. ya, wow. Ah, nah, alif, ya, waw atau ya bebas ya bisa waw, ya, alif ya. Nggak urutkan, nggak ada urutan ya gitu ya. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau sebelumnya itu harokatnya apa? Maka kita lihat dari huruf matnya. Kalau seumpama huruf matnya alif, ya huruf matnya alif, maka sebelum huruf alif harokatnya pilihannya hanya ada 2. Ya, yang pertama harokat aslinya adalah fathah, atau yang kedua harokat aslinya bisa dalam bentuk apa? Tidak ada, ya, tidak ada ternyata. Hanya akhiran atau sebelum alif itu adalah fathah. Maka dikatakan ini adalah ya rumus ya mat yang beralif ya. Contohnya antum bisa lihat saja cari bustan, contoh lain. Ini apa nih tulisannya? Kitabun. Kitabun. Kenapa ta itu berfathah? Kenapa? Matnya alif Ustaz. Naam. Karena ada huruf mat alif ya. Kalau ada alif sebelumnya dapat dipastikan harokatnya fathah. Ya, Hmm. ada rumus ya. Kalau ya rumusnya ya bisa ada 2, bisa hukum asalnya adalah kasroh ya, hukum asalnya ya. Hukum asalnya kasroh. Apakah bisa berubah? Ya, harokat sebelumnya misalkan ai. Bisa juga aina misalkan. Contohnya aina artinya di mana. Jadi harokatnya ada 2, bisa fathah, bisa kasroh. Tapi lebih banyak kasroh. Ya. Contohnya yang kasroh apa? Contohnya yang kasroh. Banyak tuh. Iyakum misalkan. Wa Dikun. muhdatsatil.
Dikun. Nah, yang gampang tadi alhamdulillah. Dikun. Dikun. Ya sebelumnya kasroh. Ya sebelumnya fathah apa? Aina. Jadi nggak akan mungkin domah bentuknya. Namanya uina, nggak ada ya. Ya. Atau bay, ya, fathah. Bui, nggak ada bui, ya. Nah, hanya ada 2 harokat, bisa fathah, bisa kasroh, tapi lebih banyak kasroh. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Lalu Mantap. kapan dia berwaw? Ya, waw itu sebelumnya harokat apa rumusnya? Ya, bisa 2 juga. Hukum asalnya, harokat aslinya adalah dhammah. Bisa juga fathah. Ya. Tapi tidak bisa kasrah tidak bisa. Contohnya ini, apa nih? Bacanya apa? Raudhatun. Raudhah, raudhatun. Hmm. Ya, raudhatun. Ya. Kalau dhammah, ada yang tahu dhammah? Apa contohnya? Ya. Utiya kitabahu. Ya, utiya. Ya, bentuknya utiya. Ya, itu kata kerja. Kita belum belajar kata kerja. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Rumaisah. Nah, itu pakai bahasa apa? Rumus ini waw sebelumnya dhammah harokat. Ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ya, ya ikhwan. Ada sedikit tambahan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya kita fokus kepada substansinya ya, pertanyaan-pertanyaan ataupun pembahasan tentang bahasa Arab yang masih antum membingungkan ataupun lupa ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Rafiq mungkin. Maaf visual Ustaz. Alhamdulillah, maaf ya soal. Baik, kita lihat ya bagian 2. Ini mudah nih, ini mudah. Ini mudah insyaallah. Bagian 2 ini adalah asyir ilal kalimatil atiyati bismin isyaratin lil ba'id. Ya. Asyir artinya berikan isyarat, berikan isim isyarah. Ya, berikan isim isyarah kepada kata-kata yang di dalamnya ya tentunya ada isim isyarah lil ba'id. Dzalika tilka. Hanya itu, dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Contoh misalkan nomor 1 titik-titik umun. Umun mudzakkar muannas ya ikhwan. Muannas. Muannas. Maka kita pakai apa? Kata tunjuknya itu untuk muannas. Dzalika atau tilka? Tilka. Tilka. Tilka ummun. Itu adalah ibu ya. Yang dikatakan Nabi ummi ya. Apa yang harus kita bakti kita kepada siapa? Ayah apa ibu? Ibu. Ibu kita. 3 kali ya. Ibu kita. Nah, kalau ibu sudah meninggal, bakti kita kepada ibu atau kepada bapak? Biar kita ingat ya kata Umi. Ya, ada yang tahu? Ini pertanyaan yang jarang terjadi. Ya, jarang ditanyakan. Umpama ibu, bapak masih hidup. Ibu prioritas. Ya, bakti kita kepada ibu. Tapi kalau ibu udah meninggal,
Mana yang harus diprioritaskan? Bapak apa ibu? Kok diem ini nggak ada suara? Tetap ibu kah, Ustaz? Hah? Ibu udah meninggal. Bapak saat kalau di dunia saat Hah? Di dunia memangnya ibu sudah pergi dari dunia, kan kan masih di alam barzah. oh ya bahasa iya. Iya, belum di negeri akhirat. Gimana, ibu apa bapak? Bapak saat Keduanya, Ustaz. Dua-duanya. Ya, iya. jawabannya tetap ibu yang sahih. Ya, kita Oh, doakan. Prioritasnya mendoakan dulu, mendoakan hak-hak kewajiban yang harus iya. ditunaikan kepada orang tua yang telah meninggal, gitu ya. Baru ke bapak, bapak tetap setelah ibu, kan begitu. Ya, belum orang tua atau istri. Nah, itu nantilah pembahasannya ya. Kalau nanti pembahasannya zaujah, belum ada zaujah di sini ya bahasa Arabnya. Istri ya. Mana harus diprioritaskan? Istri apa orang tua? Waduh, apa bocorannya nih? Mau dikasih bocorannya? Istri apa orang orang tua Orang prioritasnya? tua. Orang tua saat ibu. Ibu dulu. Hah? Kalau Prioritasnya? Kalau nafkah kalau ya Kalau nafkah apa? istri, Ustaz. Kalau nafkah istri. Jadi Apa istri? ibu belakangan sisa gitu ya. Begitu. Enggak sisa. Dapat juga, Kan Ustaz. sisa dari dia dapat. Maksudnya kan hitungannya istri dulu gitu kan. Oh iya. Oh gitu. Ya. Berarti ibu sisa, mau nggak mau gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin pendapat lain? Menarik ya. Ya, bocor sedikit ya. Nanti antum cari tahu saja ya. Nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, Ana langsung memberikan jawabannya saja. Mana yang harus diprioritaskan, orang tua atau istri? Maka jawabannya istri antum. Ya, istri antum dulu. Ya. Alasannya apa? Nanti ya panjang. Nanti antum cari tahu sendiri aja. Ya, mana yang harus diprioritaskan? Ya, orang tua atau istri? Jawabannya istri dulu. Ya, baru orang orang tua. Ya, baru orang tua. Dalam hal apa? Nanti akan kita bahas insya Allah. Ya, paham tuh insya Allah? Nah, insya Allah. Nah, Insya insya Allah. Ya. Baik. Rakam isnan titik-titik abun. Kira-kira apa jawabannya ya, ikhwan? dzalika abun. Zalika bukan abun. A-nya Dzalika tidak abun. panjang. Zalika abun. Mungkin agak sedikit asing ya. Biasa kita panggil abi. Kalau abi itu arti ayahku. Kalau abun hanya seorang ayah. Nah, ini dia yang harus diingat. Berikutnya rekam salah. Titik-titik kolamun. Apa jawabannya? Zalika kolamun. Dzalika qalamun. Zalika kolamun mumtaz. Berikutnya rekam arba'ah. Titik-titik mil'aqatun. Tilka mil. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Apa mil'aqah? Nah, kolamun gampang pena. Mil'aqah. Biasa kalau kita makan, ya, makan bubur, pakai apa? Sendok. Nah, sendok. Pakai sendok, mil'aqah. Ya, kita latih. Ya, antum makan di rumah, minta tolong sama istri, ambilkan sendok. Ya, tolong ambilkan mil'aqah. Coba dipraktekkan mil'aqah. Kadang-kala kita praktek bahasa Inggris bangga gitu ya, hebat ya, keren gitu ya, sesuatu yang keren ya. Tapi kenapa kalau pakai bahasa Arab kayaknya berat sih, berat ya. Sehingga apa ada sentimen negatif gitu ya. Ya, seakan-akan bahasa Arab kuno dan lain sebagainya. Kita coba ya. Nanti kita coba praktek
di rumah masing-masing ya tentang mil'aqah. Berikutnya rakam khamsah titik-titik ainun. Apa jawabannya ya, ikhwan? Tilka. Tilka ainun limadha? Tilka kan muannas. Bukannya Kenapa? kalau Mu'annas. berpasangan muannas Ustaz. Kalau yang kayak Hmm, mata gitu. Sahih, mumtaz ya. Hmm. Anggota badan. Ingat, anggota Anggota badan yang badan. berpasangan. Iya. Anggota Nah, badan berpasangan. alhamdulillah. Sahih. Ya, ainun kedua mata. Muannas. Kalau kedua sepatu, ya dia tidak muannas. Karena sepatu bukan anggota badan. Ya. Naam. Berikutnya, rakam sitah, titik-titik hajarun. Apa yang sahih? Ya, ikhwan. Dzalika. Dzalika hajarun. Ya, sahlun insyaallah. Itu batu. Ya. Titik-titik komisun. Ya, apa yang sahih? Dzalika. Dzalika qamis sahih. Rakam 8, titik-titik kidrun. Dzalika. Hmm? Dzalika. Dzalika khata. Ya, kurang tepat. Yang sahih tilka. Ya. Tilka. Kalau ditanya 5 ada. Kenapa? Karena ada beberapa kosakata yang dianggap mu'annas di dalam bahasa Arab meskipun dia tidak mengikuti kaidah umum. Ada makna yang tersirat. Bukan hanya kidrun ya. Contoh syamsun. Syamsun hadhihi. Ya. Narun hadhihi. Ya. Hadhihi. Mu'annas. Karena ada makna yang mungkin kita harus petik, kita ambil gitu, kita cari tahu. Nah, di antaranya kidrun itu kenapa dia mu'annas? Karena ini adalah yang biasa digunakan oleh para wanita. Ya, Turun. kidr. Oh. Apa arti kidrun? Bukan kirdun Panci. ya, jangan sampai salah. Apa? Panci. Panci. Panci ataupun Gucci ya. Bukan Gucci yang harganya mahal, bukan. Gucci buat nyimpen air. Biasanya di zaman dulu itu Gucci ataupun panci terbuat dari tanah liat. Digunakan untuk apa? Mendinginkan air. Ya, zaman dulu belum ada apa? Belum ada kulkas kan? Dispenser itu untuk mendinginkan air. Kider itu untuk mendinginkan air. Hmm. Biasa dibawa di atas kepala zaman dahulu. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Rakam tis'ah, titik-titik nafidatun. Apa yang Eh, sahih? Tilka. Tilka nafidatun li'anna tak marbutah. Ada tak marbutahnya ya dia. Ma makna nafidah? Apa arti nafidah? Ya, kalau rumah itu harus ada nafidah agar bisa menghirup udara. Oh, jendela. Ada sirkulasi. Jendela. Ya, nafidatun, jendela. Sahih. Berikutnya rakam asyarah, titik-titik baqaratun. Tilka. Tilka. Tilka baqaratun. Karena itu artinya adalah sapi apa? Betina. Sapi Sapi. betina. Ya, sapi betina dalam suratul Baqarah. Ya. Titik-titik maktabun. Dzalika. Dzalika maktabun sahih, meja ya. Meja. Atau kantor ya. Bisa meja, bisa kantor. Berikutnya rakam isna asyara, titik-titik naqotun. Tilka. Tilka, karena di sini unta betina naqah ya. Baik. Berikutnya rakam salah satu asyara, titik-titik muhandis. Apa Muhandis. jawabannya? Dzalika. Hmm? Dzalika muhandisun. Insinyur itu insinyur. Ya, rakam arba'ata asyara, titik-titik muadzinun. Dzalika muazinun. Muazin. Dzalika muadzinun. Ya. Kalau perempuan azan, boleh nggak? Muadzinatun. Tidak boleh Ustaz. Boleh.
Ada. Tidak, Di Ustaz. mana? Kenapa? Kan kita tidak boleh diskriminasi katanya ya gitu ya. Hak asasi manusia katanya. Iya kan. Karena suara wanita tuh aurat, Ustaz. Suara wanita aura di antaranya. Oh berarti belanja keluar itu ya nggak boleh bersuara dong? Gimana wanita? Kan aurat. Hmm? Eh, Tidak boleh berlemah lembut, Ustaz, kalau wanita. Berlemah lembut ya. Sedangkan azan itu meliak-liuk ya. Iya, betul. Dan tidak ada ya istri Nabi menggantikan azan gitu ya. Nggak ada. Ya hatta di pesantren pun yang khusus akhwat itu tidak ada azan. Yang ada azan itu ikhwan. Ya. Kalau khomat ada nggak? Boleh nggak? Misalkan para wanita terus khomat. Kalau jemaahnya wanita semua boleh, Ustaz. Jamaah wanita semua. Boleh gitu ya. Ya. Jadi khomat itu berbeda dengan azan ya. Ya. Nah, jadi boleh kalau memang untuk semuanya wanita. Seperti itu. Baik. Berarti kalau azan di tempat para perempuan boleh dong? Boleh nggak? Hmm. Hah? Pesantren, akhwat, semuanya perempuan. Akhwat semua. Ustazah semua, nggak ada ustaz. Azan, boleh nggak? Tidak boleh, Ustaz. Lah, tadi komat boleh. Kenapa azan nggak boleh? Enggak, Hah? Kenapa nggak boleh? Iya, tentu belum ada berbeda ya. contohnya, Ustaz. Belum ada contohnya dari Nabi. Ya, karena azan itu bukan bagian dari aktivitas yang diajarkan Nabi untuk para wanita. Ya, komat pun ya para ulama pun khilaf. Boleh nggak untuk wanita? Ya, untuk jamaah wanita. Ada yang mengatakan tidak boleh. Sehingga langsung sholat. Seperti itu. Fahim tuh insya Allah. Akhirnya, insya Allah. Insya Allah. Lanjut ya. Rakam khamsa khamsata asyara. Titik-titik mumarridatun. Apa Tilka jawabannya? tilka Tilka mumarid. mumarridah. Ma mana mumarridah? Apa artinya mumarridah? Perawat. Suster. Ya. Perawat. Ya. Untuk perempuan ya. Mumarridat. Ya. Berikutnya. Rakam sita asyara. Titik-titik sarirun. Apa jawabannya yang sahih? Zalika zalika Dzalika sarirun sahih. Titik-titik hadikotun. sarirun. Hadik. Tilka Tilka hadikotun. Ada tak marbuto ya. Nah, ikotun. sahih. Titik-titik tolibatun. Ayo kita percepat. Tilka tolibatun. Tilka tolibatun. Titik-titik jamalun. Zalika jamalun. Dzalika jamal. Dan terakhir titik-titik babtotun. Tilka wattotun. Tilka babtotun. Ma makna babtoh? Hmm? Battotus sauda. Itu ada tuh. Batoh itu artinya bebek. Ya. Bebek. Bebek. Batoh itu. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ya ikhwan? Ustaz, mau tanya kalau kan ada seperti Ainun itu kan pakai tilka karena muannas walaupun nggak ada tamar butonya. Kalau kebalikannya ada nggak Ustaz? Ada tamar Oh, buto tapi muzakkar. mudzakkar. Ada.
Tapi bukan benda, nama orang. Oh, ini ya apa? Maesaro ya, Tat? Maesaro ya. Iya, Maisarah. Ya, Oh, Maisarah. Ya, hadza Maisarah. Ya, bukan nah. cuman Maisarah. Ada lagi Usamatu, Usamatu, Usama Hudzaifatu. pakai tamar buto Iya, ya. Oh, iya, mana kira pakai H biasa. Usamatu. Oh, Usama, Ada Usama, Usama, ada Hudzaifah. Huzaifah. Oh iya, banyak ya. Banyak. Muawiyah. 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 Ya. Nah, tapi Oh, kalau untuk benda nggak ada. khusus nama ya. Iya, nama orang. Nama orang dia laki-laki tapi ada tak marbutonya. Seperti Enam. itu. Ya. Pahim tuh insyaallah? Maimna insya Allah. Insyaallah. Baik, ana berikan tugas ya pada antum. Ya. Eh, nggak usah banyak-banyak. Mencari kata tilka saja. Sudah belum? Belum kan ya? Mencari kata tilka dalam ayat Al-Quran. Hmm. Ya. Ya. Ditulis ayat Al-Qur'annya, lalu di surat apa, sebutkan nama suratnya ayat berapa. Ya, kata tilka. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insya Allah. Insyaallah. Ya. Hal min soal sebelum kita akhiri. Maafi soal. Maaf ya soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah atas izin Allah kita telah menyelesaikan pembahasan penting tentang kata dalika dan tilka. Ya, beberapa kosakata kita bisa praktekkan dan semoga Allah berikan keistiqomahan ya kepada kita dalam menuntut ilmu, diberikan kesemangat, berjuang ya sehingga kita bisa melancarkan kegiatan kita setiap hari Jumat ya malam insyaallah. Hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim bihadzal qadar. Kita akhiri pada pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustaz.